Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat dimanapun kita berada. Video ini saya buat khusus untuk para orang tua yang masih mempunyai anak usia sekolah. Seperti yang sudah kita ketahui sama-sama ya, pandemi COVID-19 ini membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi mau tidak mau, putra-putri Bapak Ibu itu harus belajar dari rumah. Di video kali ini, saya akan berbagi tips atau strategi bagaimana agar kita itu tetap optimal dalam mendampingi putra-putri atau anak-anak kita itu belajar di rumah, sehingga anak-anak kita itu akan merasa nyaman dengan proses belajar dari rumah. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, bahwa proses belajar yang ditemani oleh orang tua itu bisa menjadi kenangan indah tersendiri bagi putra-putri Bapak Ibu di rumah. Oke, yang pertama ya, sesuaikan waktu belajar anak-anak Bapak Ibu dengan kondisi dan usia mereka. Semakin muda usia anak, maka kemampuan konsentrasinya juga semakin rendah. Jadi mereka cenderung tidak akan bertahan jika belajar dalam waktu yang lama. Rata-rata sih anak-anak itu akan berkonsentrasi sekitar 10-30 menit lah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat tanda-tanda kejenuhan dari putra-putri Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu langsung selingi dengan aktivitas lain yang bisa memecah kejenuhan. Bisa dengan ngobrol santai atau bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kedua, kenali gaya belajar anak. Ada beberapa anak itu yang mudah memahami materi hanya dengan membaca. Namun ada juga yang lebih mudah belajar dengan mendengarkan orang menjelaskan atau melihat secara visual. Bahkan ada juga yang lebih mudah belajar dengan mempraktekkannya secara langsung. Jadi, alangkah baiknya Bapak Ibu itu harus tahu dulu seperti apa gaya belajar putra-putri Bapak Ibu, sehingga bisa menerapkan metode yang tepat untuk mereka. Yang ketiga, buat anak merasa nyaman dengan kondisi belajarnya. Caranya macam-macam. Salah satunya bisa dengan cara mempersiapkan sarana dan prasarananya. Sehingga anak-anak itu akan merasa lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, jika anak-anak itu merasa diperhatikan, maka dia akan merasa bahwa belajar itu merupakan tanggung jawab pribadi mereka, sehingga mereka akan melaksanakannya dengan senang hati. Kemudian, hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, tolong hindari sesuatu yang bisa memecah konsentrasi anak. Misalkan, di dekat meja belajarnya ada mainan. Nah, di situ rawan akan memecah konsentrasi mereka ketika mereka sedang belajar. Kemudian, Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya untuk belajar secara daring. Sekarang ini banyak sekali video-video pembelajaran yang interaktif dan menarik, sehingga tidak akan membuat mereka bosan. Bapak Ibu bisa mencarinya di internet, bisa di YouTube, atau juga bisa dari televisi ya, di TVRI. Nah, di sana sudah ada program yang menayangkan pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat sekali bagi putra-putri Bapak Ibu. Yang keempat, latihlah kemandirian belajar anak. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan instan ya. Masih perlu bimbingan orang tua sampai pada akhirnya mereka paham apa saja yang harus mereka pelajari. Dan hal yang perlu Bapak Ibu garis bawahi, jangan pernah mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Mendampingi anak-anak belajar itu bukan berarti Bapak Ibu harus membantu mereka mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Bapak Ibu itu hanya perlu membimbing mereka dalam mengerjakan tugas-tugas dari gurunya atau membimbing mereka bagaimana caranya mencari jawaban dari tugas-tugas mereka itu. Jadi sekali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu, mendampingi itu bukan berarti mengerjakan tugas-tugasnya.
Yang terakhir ya, yang kelima, berilah anak reward. Jadi, ketika putra-putri Bapak Ibu itu berhasil mengerjakan soal dengan benar, atau misalkan berhasil menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dengan benar, maka berilah reward. Tidak harus barang, bisa berupa pujian atau yang lainnya, terserah Bapak Ibu. Reward ini bisa meningkatkan motivasi belajar mereka. Mendampingi anak-anak belajar di rumah itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Apalagi kalau kondisi kita sebagai orang tua masih banyak pekerjaan lain yang harus kita selesaikan di balik itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Yang bisa kita lakukan hanya nikmati sajalah prosesnya. Tidak perlu mengerjakannya semua dengan sempurna. Tapi yang jelas percayalah, pendampingan yang baik itu akan membawa pengaruh positif bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa itu saja tips dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.